Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadyabala Wijaya Witi dimanapun Anda berada. Salam Rahayu. Di kesempatan episode kali ini kita akan bahas mewedar siapakah Syekh Jumadil Kubro itu, sesepuh wali-wali di tanah Jawa, leluhur wali-wali di tanah Jawa yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Dan siapakah Syekh Jumadil Kubro ini yang dikenal sebagai leluhur-leluhur raja-raja di tanah Jawa? Apakah beliau Syekh Jumadil Kubro berasal dari Yunan, negara Cina? Tidak, ternyata. Apakah Syekh Jumadil Kubro berasal dari negara India atau negara Cempa, Kamboja, Vietnam sana, yang sudah umum dikenal di sejarah umum? Ternyata tidak juga. Tetapi bukan menurut saya, menurut data-data internal dinasti Mataram Islam Catur Sagotra. Wadyabala dimanapun Anda berada, dalam sebuah catatan-catatan yang ada di keraton, Syekh Jumadil Kubro ini bukan datang dari negara Yunan Cina, atau juga bukan datang dari India, juga bukan datang dari negara Kamboja atau Vietnam yang dulu dikenal dengan Kerajaan Champa. Menurut data-data internal yang ada di keraton. Lalu manakah yang benar? Wallahu a'lam. Karena sejarah dari segala sudut sumber yang ada akan dilihat dari sudut pandang masing-masing. Tetapi yang perlu dicatat, yang perlu diperhatikan adalah di dalam menguak sebuah kesejarahan, di mana data primernya, di mana data sezamannya, itu yang paling urgent, yang paling penting untuk dijadikan dasar untuk menguak sebuah sejarah masa lalu. Wadyabala, siapakah sebenarnya Syekh Jumadil Kubro ini yang sangat terkenal di kalangan Islam, khususnya kalangan pesantren, kalangan NU, yang mana Syekh Jumadil Kubro ini dikenal sebagai leluhurnya wali-wali di tanah Jawa, atau yang masyhur dikenal Wali Songo, dan leluhurnya raja-raja di tanah Jawa seperti Kerajaan Mataram, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Cirebon. Ini Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai leluhurnya. Siapakah sebenarnya Syekh Jumadil Kubro? Dari manakah beliau berasal? Lalu siapakah orang tuanya? Siapakah putra-putrinya? Di manakah beliau menetap di Nusantara, sekarang Indonesia, atau di tanah Jawa? Dalam sebuah catatan-catatan internal keraton, di dalam sebuah serat yang diyakini oleh keraton dinasti Kesultanan Mataram Islam, Syekh Jumadil Kubro itu datang dari bangsa Bani Asin. Ternyata Syekh Jumadil Kubro itu adalah seorang pangeran dari kerajaan Ngerum, Konstantinopel, Turki. Sama-sama kita ketahui bahwa kerajaan Turki di sekitar abad 12-13 Masehi, kerajaan Turki ini memang menjadi pemimpin kekhalifahan Islam di dunia. Itu bisa dikonfirmasi atau kita lihat dalam statementnya
ngerso dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang sekarang. Beliau pernah menyampaikan di hadapan dan wakil presiden para pejabat negara tahun 2015 bahwa Raden Fatah, Sultan Shah Alam Al-Akbar I, Raja Demak pertama, beliau menjadi wakil kekhalifahan pemimpin Islam di tanah Jawa yang diakui oleh kerajaan Turki Utsmani atau Turki Ottoman. Dengan bukti-bukti bendera pataka yang diberikan dari Kesultanan Turki untuk kerajaan Demak yang masih dipegang oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kesunanan Surakarta Hadiningrat Solo, dinasti Mataram Islam. Apa hubungannya Syekh Jumadil Kubro dengan kerajaan Turki? Dalam sebuah catatan atau data internal keraton, Syekh Jumadil Kubro menikah dengan sosok putri kerajaan Turki yang bernama si Putri Siti Fatimah Kamaruni. Beliau, Putri Fatimah Kamaruni, adalah putri dari Sultan Abdul Kamid Ingrum. Sultan Abdul Kamid Ingrum adalah putra dari Sultan Mahmud. Sultan Mahmud putra dari Sultan Salim. Sultan Salim putra dari Sultan Mahmud, putra dari Sultan Abdul Kabid. Sultan Abdul Kabid putra dari Sultan Murad yang terkenal di kesejarahan Sultan Murad. Artinya Syekh Jumadil Kubro seorang bangsawan dari kerajaan Turki yang di era itu kerajaan Turki adalah pemimpin kekhalifahan Islam di dunia. Sehingga tidak heran kalau Syekh Jumadil Kubro datang ke tanah Jawa diterima oleh kerajaan Majapahit dan bahkan menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Wadyabala, lalu siapakah ayah Syekh Jumadil Kubro yang sebenarnya? Dalam catatan ini dijelaskan ayah Syekh Jumadil Kubro adalah Syekh Jumadil Kabir yang menikah dengan Siti Juwaroh, putra dari Maulana Kamdanil Kubro. Maulana Kamdanil Kubro ini adalah paman dari ayah Syekh Jumadil Kubro. Jadi kakeknya Syekh Jumadil Kubro itu kakak beradik dengan Syekh Kamdanil Kubro. Syekh Kamdanil Kubro ini adalah kakak kandung dari kakeknya Syekh Jumadil Kubro. Wadyabala, memang sejarah ini berbeda dengan sejarah-sejarah yang di luar. Akan tetapi yang kita sampaikan adalah dengan argumentasi data yang ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Masalah benar dan tidaknya silahkan nanti diteliti lebih lanjut. Masalah keyakinan kembali ke masing-masing. Wadyabala dimanapun Anda berada. Baiklah Wadyabala. Ternyata ayah Syekh Jumadil Kubro ini adalah Syekh Jumadil Kabir yang menikah dengan Siti Juwaroh, putri dari Syekh Kamdanil Kubro. Jadi ayahnya Syekh Jumadil Kubro itu menikah sepupu. Satu terah. Nah, dijelaskan Syekh Jumadil Kubro itu 17 bersaudara. Syekh Jumadil Kubro anak yang pertama, Barep. Dan Syekh Jumadil Kubro dalam keterangan keraton atau sejarah-sejarah yang ada di keraton itu Syekh Jumadil Kubro menikah dengan putri kerajaan Turki Konstantinopel atau yang dikenal dulu zaman dahulu kala dengan kerajaan Ngerum.
yang bernama Siti Fatimah Kamaruni, putri dari Sultan Abdul Hamid, keturunan dari Sultan Murad, Raja Turki. Istri yang kedua yaitu Siti Fatimah Kawi. Beliau adalah putri dari Syekh Jafar Shodiq ing Mekah, dari Mekah. Istri yang kedua dari Mekah, Arab. Yang mana Syekh Jumadil Kubro ini mempunyai putra-putri dari sekian istri itu berjumlah 21 orang yang nanti akan menyebar di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Ada yang di Madinah, Mekah, banyak sekali yang ada di Indonesia. Putra putri Syekh Jumadil Kubro, bahkan anak cucu keturunannya sampai cucu buyut Canggah Wareng itu ada di Indonesia, menyebar di kerajaan-kerajaan, menikah dengan bangsawan-bangsawan kerajaan. Wadyabala, untuk kesempatan kali ini cukup sekian kita jelaskan siapakah Syekh Jumadil Kubro versi berita-berita kesejarahan yang ada di keraton atau dengan data-data internal. Bahwasanya Syekh Jumadil Kubro ini bukan dari Yunan Cina, atau bukan dari Cempa, Kamboja, Vietnam, atau bukan dari India, yang seperti sering disampaikan di dalam sejarah umumnya. Akan tetapi Syekh Jumadil Kubro dalam catatan-catatan keraton dijelaskan dari negeri Arab yang datang ke Indonesia beserta rombongan, dijelaskan dalam data-data keraton dengan 4 orang, yaitu Syekh Jumadil Kubro sendiri, Syekh Abdurrahman yang dikenal nanti dengan sebutan Haryo Tejalaku, Adipati Tuban, menjadi menantu Raja Majapahit pertama, Syekh Wahdi, leluhurnya Sunan Kudus, dan mertuanya Syekh Ibrahim Asmoro Tuban. Nanti kembali ke Jeddah, beliau menjadi mufti imam di Jeddah, Syekh Wahdi ini. Lalu Syekh Haji Santang menghadap Prabu Sesuruh Raja Majapahit pendiri pertama. Beliau 17 bersaudara. Dan Syekh Jumadil Kubro mempunyai 21 putra-putri yang menyebar di beberapa negara dan termasuk Indonesia yang sangat banyak sekali nanti menikah dan menjadi bangsawan-bangsawan keraton Majapahit dan keraton Pajajaran. Hingga sampai keraton Mataram Islam, Kasunanan Surakarta Hadiningrat sampai Cirebon. Dan nanti bagaimana sanad keilmuannya di kesempatan episode yang nanti akan kita jelaskan. Terus lalu bagaimana saudara-saudara Syekh Jumadil Kubro? Siapa dan di mana putra-putri Syekh Jumadil Kubro? Akan kita jelaskan di lain waktu. Wadyabala dimanapun Anda berada. Apabila ada kritik saran, kritik sumber, informasi, silakan. Bahkan kalau ada kritikan, silakan isi di kolom komentar yang sifatnya untuk lebih membangun channel ini lebih edukatif, lebih maju lagi, kritikan yang membangun. Sejarah itu bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa kita tinggalkan untuk berkaca kita, untuk melangkah lebih jauh ke depan. Dan sudut pandangnya masing-masing. Akan tetapi yang terpenting adalah data, bukti, sanad. Tidak asal menyampaikan, asal ngomong. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada kekurangan, kami hanya manusia biasa yang ingin hanya menyampaikan berbagi informasi untuk mengisi hasanah kesejarahan yang ada. Yang kita sampaikan adalah dengan beberapa data yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.